Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Rido di podcast Dosen Muda Berbicara. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang lagi booming dan mungkin menjadi perbincangan juga dalam 1 minggu terakhir ini. Terutama ini masih berkisaran tentang masalah COVID-19. So, stay tuned. Dan ya, kali ini di podcast Dosen Muda Berbicara, kita akan berbincang-bincang sedikit ataupun berdiskusi ataupun sharing sedikit knowledge tentang bagaimana sih nanti penerapan new normal di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin di medsos ataupun pemberitaan-pemberitaan dari media, bahwasanya new normal ini akan mulai diterapkan pada Juni 2020 di Indonesia. Nah, kalau bagi pendengar-pendengar audiens dari podcast ini tidak tahu apa itu new normal, jadi new normal itu adalah perubahan tatanan kehidupan yang baru nih, yang tentunya mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Nah, kenapa new normal ini sudah mulai diperbincangkan? Ya, karena kita sudah bergerak ke arah bagaimana sih kondisi ekonomi kita. Seperti yang kita ketahui, selama 2-3 bulan terakhir ini kita PSBB dan lockdown atau anything like that, kondisi ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup menurun. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi, terus misalnya roda perputaran uang dan hal-hal yang lainnya, dan pergerakan-pergerakan di sektor ekonomi di Indonesia, tentunya itu harus berjalan. Nah, beberapa sektor sudah mulai bergerak nih. Salah satunya itu ada sektor pemerintahan, commerce, perkantoran, dan sektor industri yang sudah memulai beraktivitas kembali nih. Tetapi tetap nih harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, di lain halnya, ada nih sektor yang lagi diperbincangkan nih dalam beberapa minggu terakhir ini yang menimbulkan dilema-dilema baru nih, terutama nih bagi orang tua yang punya anak nih, yaitu adalah sektor pendidikan. Nah, di sektor pendidikan ini sudah banyak sih sebenarnya wacana-wacana yang akan dilakukan dan apa kebijakan-kebijakan yang akan dirancang. Tetapi di lain halnya banyak considerations yang harus bisa dimunculkan atau di-up lagi, sehingga muncul yang namanya perdebatan-perdebatan. Nah, ada yang dari beginilah, ada yang begitulah, dan di podcast ini kita akan berdiskusi sedikit tentang bagaimana sih cara kita bersekolah di era new normal. Apakah beresiko atau bisa dibilang aman-aman saja? Nah, sebelumnya nih, ada stigma yang muncul di masyarakat di awal munculnya COVID-19. Nah, kita tahu kalau kita bicara sektor pendidikan, itu objeknya adalah anak-anak nih yang punya atau terkategori dalam usia 7 tahun sampai 14 tahun. Atau misalnya yang anak-anak SMA itu yang sudah berumur 15 tahun sampai 17 tahun. Nah, ada stigma di mana bahwasanya anak tidak rentan nih terhadap virus corona. Tetapi faktanya data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pertanggal 18 Mei 2020, setidaknya dari 3.324 kasus PDP usia anak, terkonfirmasi 584 anak yang positif COVID-19 dan 14 meninggal karena penyakit tersebut. Nah, sehingga apa yang bisa kita simpulkan bahwasanya anak-anak juga rentan terhadap COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat pada umumnya itu adalah bagaimana nih perkiraan risiko yang terjadi jika sekolah mulai dibuka kembali. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan sekolah jika sekiranya kebijakan new normal ini mulai diterapkan. Nah, apalagi nih mungkin orang tuanya dinyirin nih sama anak-anaknya, "Bunda, kapan nih bisa sekolah? Lagi semangat nih, lagi on fire," dan yang lainnya begitu ya. Nah, sebelumnya
melalui kajian awal Kementerian Perekonomian, sebenarnya tahapan sekolah dapat beroperasi pada Juni 2020. Nah, tetapi lagi-lagi setelah statement itu keluar, banyak nih yang menjadi pro dan kontra terhadap aktifnya kembali tahapan sekolah tersebut. Nah, tak terluput juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tetapi dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya masih banyak berita-berita yang masih belum bisa kita pastikan apakah datanya kebenaran dan yang lainnya. Dan pastinya sih Kemendikbud belum mengkonfirmasi secara pasti kapan sih waktu tahun ajaran baru akan dimulai. Dalam artian adalah tatap mukanya, begitu ya. Dan sebenarnya sih sudah mulai desas-desus, dimulai pada bulan Juli 2020 dan yang lainnya. Namun Mas Menteri Nadiem Makarim sebagai pembuat keputusan dan tentunya jajarannya akan mempersiapkan bentuk skenario yang mempertimbangkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, akan tetapi kita perlu tahu nih bahwa kebijakan mulainya kegiatan proses belajar mengajar di TK sampai SMA itu juga tergantung kepada kebijakan gubernur atau wali kota daerah masing-masing. Karena untuk TK sampai SMP, kalau nggak salah saya itu dinas pendidikan di bagian kota, sedangkan kalau SMA itu sudah di-handle oleh dinas pendidikan di provinsi. Nah, tapi daripada kita dibikin bingung nih, serta ketakutan-ketakutan yang akan terjadi nih di era new normal, khususnya di sektor pendidikan, ada baiknya juga kita sebagai orang tua atau anak dan murid dan sekolah juga mempersiapkan diri jika dan hanya jika benar-benar nih new normalnya akan diterapkan. Karena pada dasarnya pendidikan juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan sektor-sektor lainnya. Nah, kali ini kita masuk ke dalam inti pembahasan dari topik ini. Apa sih yang harus dibutuhkan dan bagaimana nanti peranan masing-masing komponen jika sekolah di era new normal ini akan segera diterapkan. Nah, sebenarnya UNICEF sudah mengeluarkan rekomendasi dan standar melalui Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools dan New Guidelines Provide Roadmap for Safe Reopening of Schools. Nah, ini terkait tentang pembukaan kembali sekolah dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan ataupun yang harus dipenuhi ketika sekolah itu akan dibuka. Nah, di sini saya akan meng-highlight beberapa peranan-peranan komponen penting seperti sekolah, orang tua, dan juga murid itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dari sekolah nih. Nah, kalau di sekolah sebenarnya prinsip dasarnya sangat simpel sekali. Itu adalah bagaimana sekolah bisa menjamin keamanan ketika beroperasi, terutama dari segi hal virus corona yang sudah mungkin menyebar ini. Nah, mengutip dari standar yang ditetapkan oleh UNICEF, ada 3 bagian ataupun 3 tahapan yang setidaknya harus dipersiapkan oleh sekolah. Nah, yang pertama itu adalah tahapan pra-pembukaan. Nah, di tahapan pra-pembukaan ini, sekolah yang dibuka itu adalah sekolah yang berada di tingkat ataupun daerah yang memiliki tingkat risiko terendah atau zona hijau. Jadi sekolah yang dibuka terlebih dahulu adalah zona-zona sekolah yang berada di zona-zona hijau. Nah, tentunya klasifikasi zona ini dapat dikoordinasikan dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, untuk mengklasifikasi apakah daerah sekolah yang berada di daerah tersebut sudah berada di zona hijau atau belum. Nah, selanjutnya sekolah juga harus mulai nih mengancang-ancang kebijakan-kebijakan ataupun policy yang dibutuhkan dalam rangka penegakan physical distancing, social distancing, dan juga protokol-protokol kesehatan. Dan ini tentunya akan berpengaruh kepada pembuatan standar operation procedure selama katakanlah sekolah di era new normal ini. Selanjutnya, sekolah juga harus bisa menyusun kembali pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan selama era new normal ini, terutama mungkin banyak dana-dana atau komponen yang dibutuhkan terutama di bagian kesehatan.
Nah, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu adalah tahapan pembukaan. Di tahapan pembukaan ini, sekolah harusnya bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Nah, koordinasi dan komunikasi ini tentunya harus harus bisa menjangkau seluruh komponen, terutama dari orang tua, murid-murid itu sendiri, terus bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat ataupun dengan gugus tugas percepatan COVID-19 di daerah masing-masing. Selanjutnya, berkaitan dengan penyusunan kembali pendanaan-pendanaan yang dibutuhkan, ini akan ada hubungannya dengan peningkatan kualitas sanitasi. Jadi sekolah harus bisa meningkatkan kualitas sanitasi, seperti mungkin menyediakan spot-spot tertentu untuk bisa cuci tangan, terus misalnya toiletnya juga harus bersih, dan hal-hal yang lainnya yang sangat dibutuhkan untuk setidaknya meningkatkan sanitasi yang ada di sekolah. Dan juga mungkin perlu di mana ventilasi udara ataupun sirkulasi udara di sekolah juga harus diperhatikan, sehingga kondisi ruangan kelasnya tidak lembab, tidak basah, yang mungkin bisa memicu pertumbuhan bakteri, jamur ataupun virus-virusnya. Selanjutnya, sekolah juga mungkin harus bisa mempertimbangkan nih untuk memberikan yang namanya keringanan biaya sekolah. Nah, mungkin tidak semuanya akan melaksanakan hal tersebut, tetapi setidaknya sekolah-sekolah harus bisa membuat skema-skema tertentu ya dalam meringankan biaya sekolah, karena kita tahu bahwa ekonomi mungkin keluarga dan yang lainnya sedang mengalami krisis juga sebenarnya begitu. Kita masuk ke tahap yang ketiga, di mana di tahap yang ketiga ini ada yang namanya pasca pembukaan. Ketika sekolah itu dibuka, apa yang harus dijadikan sebuah standar ataupun rekomendasi sehingga proses belajar mengajar bisa dibilang berjalan lancar. Nah, yang pertama itu mungkin adalah penyemprotan disinfektan secara berkala. Nah, seperti di UNICEF itu sendiri sebenarnya dia memberikan rekomendasi 1 kali 1 hari untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Nah, tetapi kita bisa boleh setting, boleh diatur apakah 1 kali 3 hari ataupun 1 kali seminggu sesuai dengan kebutuhannya. Dan lagi-lagi ini akan menjadi komponen pembiayaan yang harus dibutuhkan ketika sekolah itu akan dibuka. Nah, yang kedua, sekolah harus menyusun model shifting yang ideal begitu. Nah, jadi karena dengan adanya jam operasional sekolah yang sepertinya akan dibatasi, tentunya harus bisa melakukan model penjadwalan yang ideal untuk siswa-siswanya. Nah, selanjutnya peningkatan investasi pembelajaran jarak jauh. Nah, ini masih sebenarnya menjadi permasalahan juga di beberapa sekolah, karena katakanlah mungkin di sekolah tersebut berada di daerah yang jangkauan internetnya bisa dibilang sangat buruk sekali, sehingga untuk melakukan pembelajaran jarak jauh membutuhkan aksesibilitas yang cukup rumit, seperti yang kita bisa dengar kemarin, ada yang sampai siswanya mencari sinyal ke gunung, sampai ke jurang dan yang lainnya. Nah, ini masih menjadi permasalahan besar. Nah, tetapi bagaimanapun sekolah harus bisa nih menyusun skema tersebut, setidaknya yang menyusun skema pembelajaran jarak jauh yang efisien dan juga efektif begitu. Nah, yang terakhir di pasca pembukaan ini ada pertimbangan yang namanya penundaan ujian, dan kalau bisa dari rekomendasi UNICEF semuanya itu naik kelas. Nah, untuk hal ini tentu harus dikembalikan lagi ke sekolah, bagaimana kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ujian semester ataupun ujian tengah semester dan hal-hal yang lainnya. Nah, menjadi pertanyaan besar ketika kita bicara tentang komponen sekolahnya. Bagaimana peranan sekolahnya begitu? Dan apakah semua sekolah tersebut, terutama di Indonesia, itu sudah siap untuk menyongsong yang namanya era new normal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besarnya nih. Apakah semua sekolah sudah siap? Dan ternyata dari hasil survei dari KPAI yang mensurvei tentang tingkat kesiapan sekolah menyatakan bahwasanya 80% sekolah itu tidak siap untuk menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Nah,
protokol kesehatan aja belum siap nih. Bagaimana harusnya sekolah-sekolah bisa menyusun ataupun setidaknya menyusun SOP-SOP yang berlaku selama protokol kesehatan new normal ini akan diberlakukan. Nah, tentunya ini akan menjadi PR besar bagi pemerintah ataupun yang berwenang dengan pihak sekolah untuk segera nih meninjau kesiapan sekolah akan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen orang tua. Nah, di komponen orang tua ini sebenarnya ada 3 hal yang utama yang harus dilakukan. Teaching, monitoring, and nutritioning. Nah, teaching di sini dalam hal orang tua bisa memberikan edukasi protokol kesehatan yang harus anak-anak lakukan, seperti mencuci tangan dan juga memakai masker selama berada di lingkungan sekolah dan hal-hal yang lainnya. Nah, jadi di sini peranan orang tua lebih di dalam teaching ini adalah mengedukasi bagaimana anak-anak nanti bisa memenuhi protokol-protokol kesehatannya. Nah, selanjutnya itu adalah monitoring. Nah, monitoring ini lebih ke arah bagaimana orang tua bisa aware, bisa segera sadar bahwasanya kesehatan anak-anaknya menjadi prioritas yang penting, begitu. Nah, ketika kesehatan anak-anaknya itu bisa dibilang lagi down ataupun lagi sakit, seharusnya orang tua langsung nih sadar bahwasanya ya udah kamu nggak perlu masuk dulu nih ke sekolah dan yang lainnya. Dan tentunya ini bisa tercapai ketika orang tua bisa mengencourage anak-anaknya untuk bisa berkomunikasi, begitu. Berkomunikasi dengan orang tuanya, tentu juga dengan guru di sekolahnya. Karena apa? Karena karena COVID-19 ini masih belum bisa dikendalikan di Indonesia, tentu akan menjadi ketakutan-ketakutan khususnya bagi anak, sehingga apa? Akan menimbulkan stres pada anak-anak. Dan stres pada anak-anak ini tentu akan direspon secara berbeda-beda. Mungkin anak TK, anak SD, responnya akan berbeda juga dengan anak SMP dan anak SMA. Nah, di sini adalah peranan orang tua untuk bisa mengencourage anak-anaknya untuk bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya orang tua juga sepertinya punya ya yang namanya channeling langsung ke sekolah melalui komite sekolah, dan hal ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama dalam hal monitoring, begitu. Dan juga mungkin hal-hal yang dibutuhkan untuk mensupport sekolah dalam hal katakanlah untuk meningkatkan rasa aman, ya. Apa yang dibutuhkan, apa peranan orang tua yang dibutuhkan ke sekolah untuk bisa mensupport sekolah dan juga bisa setidaknya menghasilkan yang namanya rasa aman selama bersekolah, begitu. Nah, yang terakhir ini juga perlu nih, nutritioning. Kenapa saya sedikit meng-highlight di bagian ini? Karena yang namanya orang tua harus bertanggung jawab tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi anak-anaknya, begitu. Nah, kalau misalnya nutrisi mereka tidak terpenuhi, katakanlah mereka pergi ke sekolah tidak sarapan, dan tentu ini akan menjadi sebuah kerentanan yang cukup besar, begitu. Dan sebenarnya sih saya yakin hampir mungkin seluruh orang tua memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, tetapi untuk kondisi ini, baik itu teaching, monitoring, ataupun nutritioning, harus ditingkatkan intensitasnya, terutama ketika era new normal ini akan diterapkan, begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke murid nih. Nah, di murid ini tentu kita bicara ke siswa-siswanya atau anak-anaknya nih. Nah, untuk pencegahan di anak-anaknya itu sebenarnya rekomendasi yang dikeluarkan UNICEF itu bersifat preventing dan juga proteksi secara pribadi. Nah, begitu. Anak-anak bisa melakukan pencegahan dan juga proteksi secara pribadi, ataupun sebenarnya bisa juga untuk kelompok. Nah, memang sih sebenarnya pola pikir anak sekolah itu cenderung berbeda sesuai dengan tingkatan sekolahnya, begitu. Ada TK, SD, SMP, dan SMA. Dan disinilah tentu faktor guru dan orang tua berperan penting dalam hal mengedukasi komponen-komponen penting yang harus dipenuhi selama protokol kesehatan tersebut dijalankan. Nah, tetapi satu hal yang
pasti murid-murid atau anak-anak yang harus bisa dimulai adalah ketika mereka harus bisa membangun yang namanya budaya baru. Nah, ini adalah tahapan yang bisa dibilang bisa pendek, bisa jangka panjang nih. Nah, budaya baru ini misalnya seperti cuci tangan ketika masuk sekolah gitu, ataupun masuk ke kelas, melakukan pengecekan suhu tubuh dan yang lainnya, terus mereka memakai masker, terus juga yang paling penting ini adalah bagaimana nanti mereka menghindari keramaian yang terjadi di sekolah. Nah, ini sepertinya sedikit concern ke arah atau lokasinya adalah di kafetaria sekolah, karena kadang-kadang di kafetaria sekolah orang pada kumpul dan ditakutkan nanti virusnya bisa menyebar di area tersebut. Dan tentunya sih mereka juga harus sadar, ataupun murid-murid juga harus sadar, anak-anak juga harus sadar bahwasanya kondisi tubuh mereka, apakah mereka lagi sakit ataupun tidak. Nah, ketika lagi sakit, harusnya jangan memaksakan untuk bersekolah. So, begitulah tadi pembahasan singkat tentang bagaimana jika sekolah ingin melakukan yang namanya pembukaan atau reopening di era new normal ini. Nah, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sih sebenarnya dari yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan dari sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana, penunjang protokol kesehatan, dan tentunya kalau misalnya sekolah ini tidak siap untuk bisa mengakomodir hal tersebut, maka ini akan menjadi risiko yang cukup besar untuk anak-anak yang bisa saja menjadi rentan terhadap penyebaran virus corona. Nah, terutama nih apabila daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kasus yang relatif tinggi, terutama mungkin seperti di zona oranye dan merah. Dan selanjutnya, orang tua juga harus bisa meningkatkan intensitas kepeduliannya terhadap anak-anak yang akan bersekolah, dan tentunya juga akan berkoordinasi dengan pihak sekolah sekiranya nih tentang hal-hal yang apa saja yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan rasa aman anak-anak untuk bisa bersekolah. Nah, yang terakhir, murid dan anak-anak yang akan bersekolah itu sudah mulai harus membangun budaya baru. Nah, tentunya budaya baru ini tentu harus diedukasi di rumah sehingga bisa dapat menumbuhkan kesadaran diri, terutama dalam pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Nah, sekian pembahasan singkat dari saya, dan saya yakin dari apa yang kita bahas melalui podcast Dosen Muda Berbicara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kondisi Indonesia segera pulih dari krisis pandemi COVID-19. Salam!